Saudara-saudara para mahasiswa baru program studi pendidikan kimia yang saya kasihi, selamat bertemu dan selamat bergabung pada program studi pendidikan kimia Universitas Sanata Dharma. Kami menyambut kedatangan Anda semua dengan hati gembira. Dan saya, Pak Sarkim, akan menjelaskan tentang program pendidikan pada program studi pendidikan kimia. Saya akan menggunakan presentasi untuk membantu Anda memahami bagaimana proses pendidikan pada program studi pendidikan kimia. Kita mulai dari sini. Ya. Tujuan pendidikan pada program studi pendidikan kimia USD. Mendidik lulusan sekolah menengah agar siap menjadi, ada 3 kemungkinan yang dipersiapkan, yaitu menjadi guru kimia, menjadi staf peneliti pendidikan atau staf peneliti kimia, dan pengembang sumber belajar. Ini adalah 3 profesi yang secara khusus dipersiapkan. Apakah hanya ini? Tentu tidak. Tergantung dari kemampuan yang Anda miliki selama kuliah dan juga kesempatan serta peluang-peluang yang ada di dalam dunia kerja. Karena apa? Karena selain mempelajari ilmu-ilmu, yaitu ilmu kimia, ilmu pendidikan, dan juga ilmu-ilmu dasar untuk hidup bermasyarakat, Anda juga akan beraktivitas dan juga mengolah diri untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dan sikap-sikap yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat, hidup berkarir, dan hidup sebagai pribadi dewasa. Yaitu apa? Memiliki sikap hati yang murah hati, membantu orang lain untuk berkembang. Mencintai dan menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia, serta inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jadi inilah sikap-sikap dasar yang akan dicoba dikembangkan, diolah selama proses pendidikan. Anda berusaha menguasai ilmunya, kompetensi penguasaan ilmu, dan juga pengembangan kepribadian. Ketika Anda lulus, kami berharap Anda semua sudah bertransformasi menjadi pribadi dewasa yang menguasai ilmunya, tetapi juga memiliki sikap-sikap dasar yang baik, solidar kepada orang lain, dan peduli pada sama, serta memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan sikap untuk siap terlibat di dalam masyarakat. Lalu bagaimana Anda akan menempuh kuliah? Mari kita mulai dari sini. Anda mulai di sini. Ini fotonya, foto mahasiswi ya. Tentu Anda juga ada mahasiswa. Anda akan menempuh kuliah di sini dan berakhir di sana. Sarjana pendidikan. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, 5, 6, 7, 8. Jadi diharapkan Anda dapat selesai studi dalam 8 semester. Kalau terpaksa mungkin ditambah. Semoga tidak ada halangan dan Anda semua bisa selesai 8 semester. Lalu apa yang terjadi? Pada semester 1 dan 2, Anda secara khusus, ya, selain kuliah-kuliah, ada program yang disebut dengan FCH, Formasi Cerdas Humanis. Pada tahun ini Anda akan ditemani oleh DPA, dosen, penasehat akademik, dalam hal ini DPA-nya untuk Anda adalah saya. Anda akan dibantu untuk melakukan penyesuaian terhadap kultur akademik. Jelas cara belajar di universitas dengan di SMA berbeda. Maka perlu ada penyesuaian tetap terhadap cara belajar dan keterampilan studi di perguruan tinggi dan pemantapan supaya Anda memiliki kemantapan untuk studi dan memiliki orientasi yang jelas untuk masa depan Anda. Perhatikan bahwa setelah Anda selesai studi di sini, Anda akan memasuki dunia kerja. Maka orientasi hidup harus jelas sejak awal. Ya. Kemudian pada semester ketiga,
dan semester 4. Pada semester 4, Anda akan mulai memasuki lingkungan sekolah. Anda akan mengenal lingkungan sekolah selama 2 minggu. Anda akan bagaimana sebetulnya sebuah sekolah beroperasi. Ya. Lalu pada akhir semester 4, di sini ada sebut evaluasi sisi program. Nah, di sini Anda akan dilihat apakah Anda akan melanjutkan studi atau tidak. Syaratnya adalah Anda mencapai 60 SKS dengan IP minimal 2. Jadi 4 semester, kalau kurang dari 60 SKS, maka mungkin tidak cocok bagi Anda. Daripada berlama-lama di sini, Anda akan punya kesempatan di tempat lain. Ya, jadi selama ini kalau 60 SKS kan berarti hanya 15 masing-masing, pasti itu dapat dilalui. Sejauh Anda bekerja dan belajar dengan serius. Kemudian semester 5 dan 6 biasanya di sini sibuk sekali studi. Lalu semester 7 Anda mulai praktik mengajar di sekolah dan KKN. Biasanya awal semester Anda praktik di sekolah dan akhir semester 7 KKN. Jadi ini semester 7 itu keterlibatan dengan dunia luar sangat intens. Dan semester 8 kuliah tinggal sedikit tetapi Anda akan menempuh atau mengerjakan tugas akhir atau mengerjakan skripsi dan diharapkan Anda selesai. Maka itulah kira-kira gambaran selama 8 semester. Pasti bukan pekerjaan ringan, tetapi melalui kerja keras itu, melalui ketekunan, Anda akan menjadi pribadi baru yang memiliki kemampuan dan siap untuk terlibat di dalam masyarakat untuk berkarir. Itu program yang kami siapkan untuk Anda. Nah, mari kita lihat supaya Anda bisa dapat mengikuti programnya dengan baik. Ya, ada program, ada administrasi keuangan dan administrasi akademik. Bagaimana itu? Ya. Jadi ini intinya, pada setiap semester Anda melakukan perkuliahan. Tetapi sebelumnya Anda harus melakukan perencanaan studi, dan tetapi sebelum itu Anda harus melakukan pembayaran UKT dan registrasi. Tanpa registrasi Anda tidak bisa melakukan rencana, dan tanpa rencana Anda tidak bisa kuliah. Maka perhatikan bahwa setiap semester Anda harus registrasi di awal semester. Kalau karena suatu alasan Anda mau cuti, dilakukan di awal semester, ya. Jadi jangan cuti ketika sudah di tengah-tengah. Kemudian nanti ada kuliah, termasuk ujian, ada nilai. Nah, biasanya di akhir semester Anda harus mulai registrasi untuk semester berikutnya. Maka itu perhatikan administrasi akademik. Sebelum semester mulai, Anda sudah melakukan registrasi, dan juga pada akhir semester Anda registrasi untuk semester berikutnya. Ini penting Anda perhatikan supaya Anda tetap tercatat sebagai mahasiswa. Kalau tidak registrasi, Anda tidak tercatat, dan kalau tidak registrasi 2 semester berturut-turut, Anda dianggap mengundurkan diri. Ya. Nah, lalu program akademiknya bagaimana? Program pendidikannya kita menempuh sistem kredit semester, yaitu apa? Setiap mata kuliah memiliki bobot SKS, terkecil 1 SKS dan terbesar 3 SKS. 1 SKS itu artinya 50 jam tatap muka, 60 menit tugas mandiri, dan 60 menit tugas terstruktur. Artinya kalau Anda menempuh 20 SKS itu artinya 20 kali 50 menit bertemu dosen dalam keadaan normal. Ini nanti dalam masa pandemi ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh, dan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah. Dengan sistem SKS ini, mahasiswa dapat mengatur studinya dengan jumlah SKS yang diambil. Jadi, berapa banyak SKS yang diambil tergantung dari Anda. Lalu, prestasi akademik dinyatakan dalam IP. Banyaknya SKS yang dapat diambil pada suatu semester dipengaruhi oleh prestasi akademik pada semester sebelumnya. Kalau IP-nya lebih besar dari 3, lebih besar sama dengan 3, maka mahasiswa dapat mengambil 24 SKS, antara 2 sampai 3, 22 SKS, dan kalau kurang dari 2, artinya pasti ada C, ada yang kurang dari C, hanya boleh mengambil 20 SKS. Jadi,
Kalau IP Anda rendah, maka akan berpengaruh pada semester berikutnya. Dan itu akan memperlambat studi Anda. Itu artinya, konsekuensinya ya. Tapi kalau IP Anda pada suatu semester bagus, maka Anda dapat mengambil banyak pada semester berikutnya, Anda dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Kemudian bagaimana menghitung IP? Ini rumusnya. IP adalah sigma K kali N. K adalah kredit, dan N adalah angka mutu. Bobot kredit suatu mata kuliah dan angka mutu A sama dengan 4, B3, C2, dan D1 dan E0. Jadi IP dapat dihitung dari sini. Untuk menghitung IP semester, maka yang dihitung hanya pada semester tertentu, sedangkan IP kumulatif dihitung untuk seluruhnya. Prestasi akademik pada suatu semester menentukan jumlah kredit yang diambil pada semester berikutnya. Ini yang akan Anda tempuh, ya. Jadi begitu proses akademik yang akan Anda tempuh. Demikian, semoga Anda semua sukses. Tentang informasi mengenai kurikulum akan diselesaikan, disajikan pada penjelasan lain waktu. Terima kasih.